Hai, welcome back to Cerita Cila. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan episode ini gue mau cerita soal kasus bullying yang ada di Pondok Pesantren Kediri, Jawa Timur yang sampai mengakibatkan salah satu santrinya meninggal dunia. Langsung aja gue bahas selengkapnya di Cerita Cila. Santri Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri, Jawa Timur bernama Bintang Balkis Maulana yang berusia 14 tahun meninggal akibat diduga dianiaya oleh para seniornya. Nah, awalnya Pondok Pesantren itu mengabarkan keluarga kalau Bintang itu jatuh terpleset di kamar mandi. Tapi fakta berkata lain saat jenazah korban dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampung Anyar, Banyuwangi tanggal 24 Februari lalu. Jenazah Bintang yang diantar ke kampung halamannya sudah dalam keadaan tertutup kain kafan. Tapi saat mau diangkat muncul ceceran darah yang keluar dari keranda. Nah, ngelihat hal ini keluarga langsung penasaran dong dan meminta agar kain kafannya Bintang dibuka. Tapi permintaan ini sempat ditolak oleh salah satu santri yang merupakan sepupu korban. Jadi sepupu korban ini nganterin jenazahnya Bintang bersama dengan 4 orang santri lainnya dari Ponpes. Jadi permintaan ini ditolak dan tapi malah membuat keluarga ini jadi curiga loh kenapa nggak boleh, tapi mereka tetap kekeh, tetap bersikeras kalau enggak harus dibuka kain kafannya. Tapi sebenarnya di sini perasaannya Mia, kakak korban dan juga mamanya itu udah campur aduk. Dan benar aja setelah dibuka kain kafannya, keluarga tuh langsung histeris karena ngelihat jenazah banyak banget luka lebamnya di badan, ada lagi luka jeratan di leher, belum lagi kelihatan hidungnya tuh patah. Dan gak cuman itu aja, ada bekas luka sundutan rokok di kaki korban. Nah, pengurus maupun pengasuh dari ponpes tersebut mengaku kaget juga melihat kondisi korban yang penuh dengan luka lebam itu karena mereka itu taunya Bintang itu meninggal ya karena terpleset di kamar mandi, bukan karena dianiaya oleh para seniornya. Saya mendapatkan laporan anak itu jatuh terpleset. Nah, sebenarnya apa ya motifnya para senior menganiaya korban sampai menghilangkan nyawanya? Nah, dikatakan Rini Puspitasari sebagai pengacara dari 4 tersangka itu bilang kalau mereka itu ngaku mukul korban tapi nggak ada niatan sama sekali sampai bikin separah ini. Jadi pure mereka tuh emosi sesaat aja karena korban dinasehatin tuh nggak mau denger. Ya tapi nggak usah sampai main hakim sendiri lah ya. Ibunda Bintang yang bernama Suyanti bilang kalau sang anak itu pernah mengirimkan chat melalui WhatsApp yang bilang kalau dia tuh minta dijemput. Tapi respon sang ibu kayak ya udah sabar aja, tunggu aja pas Ramadan karena ya masih ada anak kecil yang harus diurus lagi sama ibunya. Tapi di situ Bintang tuh kayak bersikeras gitu, kayak ayo dong ma cepet jemput sekarang juga. Tapi Bintang nggak ngasih tahu alasannya apa. Wah, ini gue pertama kali baca sih ya gimana ya, campur aduk ya, kayak gregetan iya, kesel iya, sedih juga. Tapi kalau misalnya disuruh ngomong gue speechless sih sama respon ibunya ini. Dan inilah yang jadi bikin banyak kontra di kalangan netizen gitu loh. Banyak banget komentarnya. Ini ada yang bilang kenapa gak langsung dijemput aja sih? Ada anak kecil kan bisa dititipin sama yang lainnya. Ini gak lihat anaknya udah ketakutan sampai kayak gitu. Dan masih banyak lagi komentar dari netizen yang kayak kesannya itu menghujat Ibunda Bintang. Nah, jadi awal ceritanya nih guys, sebenarnya Bintang itu udah mengalami penganiayaan dari para seniornya di tanggal 18 Februari. Dan berlanjut lagi nih di hari Rabu tanggal 21 Februari. Dan menurut keterangan para tersangka, jadi sebenarnya Bintang itu awalnya itu cuman karena ngasih tahu Bintang itu nggak mau sholat. Dan memang diketahui ternyata Bintang itu baru aja sembuh. Jadi dia nggak sekolah beberapa hari dan juga nggak ikut sholat berjamaah. Nah, di situ karena ternyata Bintang dan juga para tersangkanya itu sekamar. Jadi karena ngerasa ya teman sekamar lah, dia nanya kenapa kok nggak ikut sholat berjamaah. Tapi kayak Bintang tuh jawabannya nggak nyambung. Kemudian Bintang dinasehatin sama para seniornya untuk lo tuh harus ikut sholat berjamaah. Tapi di situ Bintang tuh cuman iya aja. Nah, disinilah yang bikin emosinya para senior itu jadi kayak memuncak gitu loh. Udah dikasih tahu jawabannya nggak nyambung, terus iya aja pas dinasehatin. Akhirnya Bintang dipukul dengan tangan kosong dan ditampar.
Nah keesokan harinya tanggal 22 Februari senior-seniornya ini dapat info lagi kalau Bintang itu nggak sholat berjamaah. Nah karena tahu akhirnya para seniornya ini nyamperin Bintang lah, nanya lagi sama Bintang kenapa nggak ikut sholat. Tapi di sini Bintang kayak langsung mandi lah. Nah setelah mandi keluar dari kamar mandi Bintang tuh langsung dirangkul sama seniornya dan dibawa lah ke kamarnya. Ditanyain di situ, diomongin lagi kenapa kok nggak sholat, pokoknya dinasehatin lah. Tapi lagi-lagi Bintang tuh cuman iya-iya aja dan tetap aja nggak sholat berjamaah. Nah disinilah para senior tuh udah bener-bener kayak membabi buta lah, udah gelap mata. Dia langsung ngebully, di situ dia dipukulin lah, dibanting Bintangnya sampai Bintang itu lemes. Nah waktu Bintang udah lemes dibanting-banting sama para seniornya, Bintang tuh sempet nyebut nama mbahnya atau kakeknya. Nah memang kok diketahui Bintang ini deket sama kakek neneknya karena dirawat dari usia 2 tahun. Jadi ya memang secara emosional Bintang tuh deket banget lah sama kakek neneknya. Nah tapi nih yang bikin gue heran ya, itu di situ kan ada banyak santri lain. Tapi kenapa santrinya tuh malah kayak diem aja gitu loh. Tahu ada santri lain yang lagi dibully sama seniornya, tapi nggak ada yang berani nolongin. Atau paling nggak ya panggil lah pengurus pesantren di sana gitu loh. Jadi kayak menurut gue ini tuh kayak senior-seniornya tuh kayak ditakutin gitu loh sama semua santri yang ada di sana. Gimana menurut lo? Nah keesokannya lagi nih tanggal 22 Februari di hari Jumat, malamnya tuh para senior sebenarnya ada niatan baik ke Bintang. Mereka tuh ngobatin luka-lukanya Bintang karena kemarin itu kan dipukulin kan, banyak luka-luka lebam, akhirnya mereka obatin tuh. Dan mereka itu sebenarnya niatnya bawa Bintang ke rumah sakit, tapi akhirnya nggak jadi dilakuin. Nah sekitar pukul 3 pagi ada salah satu tersangka yang manggil tersangka lainnya nih dan ngasih tahu kalau kok mukanya Bintang pucat ya, dan akhirnya mereka bawalah Bintang ke rumah sakit. Dan ternyata saat di rumah sakit Bintang dinyatakan meninggal dunia. Nah setelah dinyatakan meninggal, akhirnya Bintang dibawa lagi lah ke pondok pesantren, dimandikan di sana, dikafani, dan setelah itu jenazah dibawa pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi di hari yang sama setelah sholat Jumat. Nah saat di Banyuwangi, para tersangka ini sempat ditanya-tanya sama Suyanti, ibunda Bintang. Ditanyain ini kenapa sebenarnya, dan memang di sini tersangka tuh nggak ada bohong sama sekali. Mereka nggak ada ngomong kalau Bintang itu terpleset di kamar mandi. Jadi benar-benar mereka tuh jujur karena Bintang itu dipukulin sama mereka. Nah kasus dugaan penganiayaan ini diambil alih oleh Polresta Kediri dan setelah melakukan penyidikan, akhirnya ditetapkan 4 tersangka yaitu senior-seniornya tadi yang ada di Ponpes Kediri. Jadi ada MN 18 tahun asal Sidoarjo, ada MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun dari Denpasar, dan ada AK 17 tahun dari kota Surabaya. Dan yang bikin kaget, sedihnya lagi salah satu pelaku itu adalah sepupu korban sendiri. Lo bayang gak sih kayak tega banget sama sepupu sendiri, bukannya ngebantuin malah ikut nganiaya, malah ikut bullying. Kayak tragis banget gak sih? Dan akhirnya para tersangka ini dikenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan gak cuma itu aja, tapi juga dikenai pasal tentang penganiayaan berulang yang mengakibatkan luka hingga kematian dan dihukum dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kapolres Kediri bilang kalau hasil pemeriksaan sementara diduga penganiayaan itu dipicu karena kesalahpahaman. Tapi ya memang ini masih dalam penyelidikan dan masih didalami lagi lebih lanjut. Dan lo tahu nggak, ternyata pondok pesantren ini itu nggak memiliki izin beroperasi. Padahal udah ada sejak tahun 2014 loh. Nah karena nggak mengantongi izin ini, Kanwil Kemenak Jatim nggak bisa melakukan tindakan administrasi apapun, bahkan menutup ponpesnya pun juga nggak bisa. Tapi walaupun begitu, Kemenak menurunkan tim khusus untuk menginvestigasi kasus kematian santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah dan menyerahkan segala proses hukumnya ke kepolisian. Jadi nih kalau diistilahin, pesantren yang nggak berizin itu kayak nikah sirih, jadi nikahnya nggak terdaftar. Jadi pemerintah nggak bisa melakukan pengawasan. Nah kalau udah ada kejadian kayak gini-gini nih, pesantrennya nggak akan bisa dimintain pertanggungjawaban. Selain itu KPAI juga minta nih sama polisi supaya berpedoman sama undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ya, mengingat 2 tersangka itu masih usia anak, walaupun memang kelakuannya nggak anak-anak juga sih ya kayak gitu sampai menghilangkan nyawa orang.
Jadi di sini tuh KPAI tuh kayak bener-bener ngasih pendampingan berupa bimbingan psikososial, ada trauma healing, penguatan mental maupun konsultasi psikis. Dan memastikan kalau keluarga korban itu haknya terpenuhi soal pemulihan trauma yang terjadi. Nah, polisi juga udah ngelakuin rekonstruksi penganiayaan yang dilakukan oleh para seniornya ke juniornya, yaitu Bintang yang menjadi korban. Jadi di sini tuh ada setidaknya 55 adegan penganiayaan dan berulang kali. Jadi dianiaya dengan pukulan, selepet sarung, tangan, ada lagi dengan ranting, dan kejadiannya ini dengan durasi penganiayaan yang berbeda, yaitu dari tanggal 18 Februari lalu dilanjut lagi di tanggal 21 Februari, 22 Februari, dan 23 Februari dini hari. Nah, karena maraknya kasus bullying yang ada di sekolah ataupun yang ada di pesantren dan dimanapun itu, Bapak Presiden Joko Widodo saat menghadiri Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta minta banget supaya guru dan pihak sekolah itu nggak nutup-nutupin kasus yang ada di sekolah itu hanya untuk nama baik sekolah. Dan Presiden juga meminta supaya bullying yang terjadi di sekolah itu cepat diselesaikan dan mengutamakan hak dari si korban bullying. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Pokoknya nih Presiden tuh ngingetin jangan sampai ada siswa yang jadi nggak betah di sekolah atau kayak ngerasa pressure di sekolah karena dia tuh dibully sama teman-temannya. Pokoknya intinya Pak Presiden tuh minta supaya sekolah itu bisa menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman buat para muridnya belajar di sekolah. Kalau kita tarik lagi nih kasus bullying di beberapa waktu lalu lah, kayaknya tuh banyak banget kasus bullying yang terjadi dan mirisnya para pelaku dan korban itu masih di bawah umur. Ya kayak kemarin deh nih kasusnya yang sempat viral juga, kasus bullying yang terjadi di sekolah internasional di Tangerang Selatan yang melibatkan salah satunya itu adalah anak artis. Ada lagi pembulian remaja di Batam, Kepulauan Riau. Nah ini kalau lo lihat videonya itu kayak cukup kaget nggak sih? Gue juga pas ngeliat tuh kayak langsung ditendang mukanya dan korban ini kayak langsung teriak histeris, nangis kesakitan. Ada lagi kasus bullying yang terjadi di Bekasi, kalau lo ingat anak usia 12 tahun, anak SD yang disleding sama temennya. Dan di sini pihak sekolah bilang ya namanya juga anak lagi main-main. Nah tapi di sini ternyata pas dibawa ke rumah sakit, anak ini tuh divonis dokter mengalami kanker tulang sampai akhirnya harus diamputasi. Dan sayangnya nyawa korban gak tertolong. Nah menurut psikolog pelaku dari bullying ini sebenarnya karena faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga bisa. Nah sebenarnya lingkungan keluarga itu yang paling ibaratnya mendominasi lah kenapa bisa sampai ada pelaku bullying. Jadi di sini dibilang kalau pelaku bullying itu merasa nggak aman, merasa nggak nyaman ada di rumahnya. Bisa jadi karena kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, tapi sebenarnya di sini tuh nggak cuman kekerasan fisik aja ya, tapi juga bisa kekerasan verbal. Contoh kecilnya ya kayak orang tua ini nggak bisa mengapresiasi anak, suka nyindir anak, lebih banyak mengkritik anak dibandingkan ngasih afirmasi positif ke anak. Jadi kayak perasaannya anak tuh invalid, dia jadi nggak nyaman ada di rumah. Akhirnya dia melampiaskannya itu ke sekolah, kayak nyari pengakuan lah kalau gue tuh lebih bisa, gue lebih punya power, dan akhirnya dia menjadi pelaku bullying di sekolahnya. Nah faktor lain juga karena lingkungannya atau ya teknologi semakin canggih nih. Kita punya gadget kayak gampang banget ngakses internet, sosial media, banyak adegan kekerasan juga di sana. Ini juga bisa memicu salah satu anak jadi melakukan adegan kekerasan. Ya jadi memang sebenarnya dasarnya itu adalah dari lingkungan keluarga dulu, menciptakan lingkungan yang aman buat anak, terus mantau juga apa tontonan anak supaya setidaknya meminimalisir terjadinya kasus bullying yang ada di sekolah. Nah gimana caranya? Sebenarnya dari kitanya sendiri ya yang mesti harus nge-cut off, harus putus rantai setan inilah. Jadi kayak gimana kita menghadapi masalah. Jadi kayak jangan dikit-dikit kalau misalnya ngadepin masalah, dengan cara kekerasan deh biar orang takut. Karena kan biasanya kalau misalnya orang takut itu kan konotasinya lebih negatif ya. Beda dengan orang yang lebih respect, lebih hormat. Itu kayak konotasinya lebih positif gitu ya. Jadi gimana dari kitanya aja menyelesaikan masalah harus lebih wise lagi, lebih mature lagi. Jadi kalau menyelesaikan konflik itu harus dengan cara kekeluargaan lah, nggak dengan cara kekerasan. Nah oke, itu dia tadi episode cerita Cila kasus bullying di Ponpes Kediri, Jawa Timur. Nah buat lo nih, gue gak bosan-bosan buat ingetin subscribe cerita Cila. Jangan lupa juga untuk like, share, komen. Kira-kira nanti next episode kita mau bahas apa lagi nih di cerita Cila. Oke, gue tunggu komennya ya. See you next week.